Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kalian melakukan absensi dan membaca PPT yang ada di Google Classroom? Jadi hari ini kita akan mempelajari mengenai materi genetik. Materi genetik itu seperti yang orang tua berikan ke anaknya, seperti warna kulit, bentuk rambut, bentuk mata, seperti itu. Di materi genetik ini kita akan mempelajari pertama DNA, meliputi pengertian, fungsi, struktur, dan ikatan kimia DNA. Yang kedua RNA, meliputi pengertian, fungsi, struktur, dan macam-macam RNA. Yang ketiga kromosom, meliputi pengertian kromosom, fungsi, struktur, dan tipe-tipe kromosom. Yang keempat yaitu sintesis protein, yang meliputi pengertian, fungsi, dan proses dari sintesis protein. Yang pertama itu ada pengertian DNA dan RNA. DNA itu merupakan singkatan dari deoksiribosa nukleik asid atau asam deoksiribosa nukleat, yaitu substansi genetika berupa asam nukleat rantai ganda yang terdiri dari rangkaian nukleotida yang berpilin. Sedangkan RNA itu merupakan singkatan dari ribosa nukleik asid atau asam ribosa nukleat, yaitu asam nukleat beruntai tunggal yang tersusun atas monomer-monomer nukleotida. Jadi di sini perbedaan utamanya yaitu DNA itu merupakan berupa rantai ganda, sedangkan RNA itu berupa rantai tunggal. Selanjutnya ada ikatan kimia pada rantai DNA. Yang pertama itu ada yang namanya ikatan fosfodiester, yaitu ikatan kimia antara gugus fosfat dari satu nukleotida dan gula deoksiribosa dari nukleotida berikutnya. Yang kedua itu ikatan hidrogen, yaitu ikatan kimia antar pasangan basa nitrogen. Yang ketiga itu ikatan antara gula deoksiribosa dengan basa nitrogen. Ini ada 4 jenis ikatan. Yang pertama deoksiadenosin monofosfat, yaitu ikatan adenin. Yang kedua deoksiguanin monofosfat, yaitu ikatan guanin. Yang ketiga deoksisistidin monofosfat, yaitu ikatan sitosin. Yang keempat yaitu deoksitimidin monofosfat, yaitu ikatan timin. Nah, di sini ada gambar DNA dan RNA. Di sini DNA itu berupa rantai ganda yang berpilin, sedangkan RNA itu merupakan rantai tunggal. Nah, di DNA itu ada garis-garis seperti itu. Dan satu garis itu terdiri dari ini. Nah, dalam satu garis itu kan ada 2 warna. Contohnya ya, ada biru dan merah. Jadi satu warna biru itu terdiri dari satu gula pentosa, Satu warna biru itu terdiri dari satu gugus fosfat, satu gula deoksiribosa, dan satu basa nitrogen. Nah, basa nitrogen itu terdiri dari purin dan pirimidin. Purin itu ada adenin dilambangkan dengan A dan guanin dilambangkan dengan C. Sedangkan pirimidin itu terdiri dari timin yang dilambangkan dengan T dan sitosin yang dilambangkan dengan C. Di sini adenin akan selalu berpasangan dengan timin dan guanin akan selalu berpasangan dengan sitosin. Perbedaan selanjutnya dari DNA dan RNA itu merupakan pada DNA adenin akan berpasangan dengan timin, sedangkan pada RNA adenin akan berpasangan dengan urasil dilambangkan dengan U. Kemudian DNA gulanya itu deoksiribosa, gula yang ini. Sedangkan pada RNA berupa gula pentosa. Selanjutnya ada fungsi DNA dan RNA. DNA itu berfungsi sebagai perancang dalam sintesis protein yang akan dijelaskan nanti materi terakhir. Kemudian membawa informasi genetik dari satu generasi ke generasi lain. Ini contoh yang tadi yang informasi genetik dari orang tua yang menurun ke anak.
kemudian mengontrol aktivitas hidup dan aktivitas metabolisme, yang terakhir peran dalam pewarisan sifat. Sedangkan fungsi RNA itu antara lain sebagai penyimpan informasi genetik dan penyalur informasi genetik pada proses translasi dan berperan dalam proses sintesis dalam sel. Sini ada macam-macam RNA, yaitu ada RNA genetik yang berperan dalam membawa informasi genetik. RNA genetik ini hanya ada dalam beberapa virus. Jadi manusia tidak memiliki RNA genetik ini. Yang kedua ada RNA non-genetik, yaitu berperan dalam sintesis protein. RNA non-genetik ini dibagi menjadi RNA duta atau messenger yang disingkat menjadi mRNA yang berfungsi membawa kode genetik atau kodon ke sitoplasma. Yang kedua itu ada RNA pemindah atau transfer, disingkat tRNA. RNA ini berfungsi menerjemahkan kodon dari mRNA dan membawa asam amino ke ribosom. Selanjutnya ada kromosom. Kromosom ini merupakan kumpulan DNA yang berfungsi sebagai pembawa dan penyimpan informasi genetik, berbentuk seperti batang, terdiri dari zat yang mudah mengikat warna. Jadi fungsi dari kromosom ini sebagai pembawa dan penyimpan informasi genetik. Sini ada macam-macam tipe kromosom. Yang pertama itu berdasarkan letak sentromernya, ada metasentrik. Ini metasentrik itu sentromernya berada di tengah kromatid. Yang kedua akrosentrik, yaitu sentromernya berada di ujung kromatid. Ketiga submetasentrik itu tidak tepat di tengah kromatid sehingga panjangnya itu tidak sama. Yang keempat telosentrik, yaitu terletak di ujung ini. Sedangkan berdasarkan fungsinya, kromosom itu ada kromosom seks, yaitu yang berada di sel telur dan sel sperma. Kemudian kromosom tubuh yang ada di sekujur tubuh, kecuali di sel telur dan sperma. Yang kromosom seks itu disebut gonosom, sedangkan kromosom tubuh disebut autosom. Kemudian ada tipe kromosom berdasarkan sentromernya. Yang pertama itu ada asentrik atau tidak memiliki sentromer. Yang kedua itu monosentrik, memiliki satu sentromer. Yang ketiga disentrik, memiliki 2 sentromer. Yang terakhir itu polisentrik atau memiliki banyak sentromer. Nah, ini ada struktur kromosom. Jadi di sini kromosom itu terdiri dari telomer. Di struktur kromosom itu yang pertama ada telomer, yang kedua itu ada kromatid identik. Jadi bentuk seperti ini itu dinamakan kromosom, sedangkan kalau setengahnya itu disebutnya kromatid. Jadi kromosom itu adalah pasangan kromatid identik. Kemudian ada sentromer. Sentromer itu kan membagi kromosom menjadi 2. Yang lengannya lebih pendek itu disebut lengan pendek, dan lengannya lebih panjang itu disebut lengan panjang. Nah, jika diperbesar, kromosom itu strukturnya seperti yang gambar di sebelah kanan. Di yang warna biru atas itu adalah untaian DNA, kemudian akan terikat dengan histon, protein histon, kemudian akan membentuk dan menyatu memadat menjadi kromosom yang gambarnya itu di bawah. Selanjutnya itu adalah sintesis protein. Sintesis protein itu merupakan proses pembentukan protein yang dilakukan oleh RNA berdasarkan kode dari DNA yang berlangsung di ribosom. Jadi fungsi proses sintesis protein itu untuk pembentukan pembentukan protein ya. Di sini proses sintesis protein itu ada 2 proses utama, yaitu transkripsi, yaitu proses pembentukan RNA dari salah satu pita cetakan DNA atau yang disebut DNA sense, yang melalui 3 proses. Yang pertama inisiasi, yang kedua elongasi, yang ketiga terminasi. Yang kedua itu proses translasi, yaitu proses urutan nukleotida dalam mRNA yang diterjemahkan ke dalam urutan asam amino dari rantai polipeptida. Ada 3 proses juga, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi.
Di sini ada video mengenai proses sintesis protein. Sintesis protein terjadi melalui proses transkripsi dan translasi. Transkripsi yaitu pembuatan mRNA dari DNA, sedangkan translasi yaitu pembentukan protein dari mRNA. Jadi sintesis protein ini terjadi melalui proses transkripsi dan translasi. Transkripsi yaitu pembentukan mRNA dari DNA, sedangkan translasi yaitu pembentukan protein dari mRNA. Jadi singkatnya itu transkripsi DNA ke mRNA dan translasi mRNA ke protein. Yang pertama itu adalah transkripsi. Transkripsi ini terjadi di dalam nukleus. Terjadi melalui 3 tahapan. Yang pertama inisiasi, yang kedua elongasi, dan yang ketiga yaitu terminasi. Di transkripsi itu yang pertama yang warna pink ini itu merupakan RNA polimerase. Ini akan menempel pada daerah promotor di DNA template, lalu membuat salinan dari DNA yang akan menjadi RNA. Jadi yang warna hijau ini itu merupakan hasil transkripsi. Di sini A akan berpasangan dengan T ya, itu salah. T berpasangan dengan A, G berpasangan dengan C, C akan berpasangan dengan G. Kemudian RNA polimerase akan mengenali daerah terminator. Selanjutnya mRNA akan terlepas dari DNA template. mRNA ini mengandung kodon-kodon. Setiap kodon itu terdiri dari 3 basan nitrogen. mRNA ini kemudian akan pergi meninggalkan nukleus menuju sitoplasma. Selanjutnya, nah ini merupakan mRNA yang sudah tadi selesai keluar dari nukleus menuju sitoplasma, dan sitoplasma itu akan dibantu oleh ribosom. Nah, ini merupakan mRNA yang sudah jadi tadi. mRNA ini mengandung kodon-kodon, dan setiap kodon terdapat 3 basan nitrogen. Nah, translasi itu ya, yaitu pembuatan protein dari mRNA. Nah, kalau di translasi ini karena berupa RNA, jadi adenin akan dipasangkan dengan urasil, urasil dipasangkan dengan adenin, guanin tetap dipasangkan dengan sitosin, dan sitosin dipasangkan dengan guanin. Jadi hanya perbedaan U saja di RNA. Translasi juga melalui 3 tahap sama, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Yang pertama itu proses diinisiasi. Ribosom unit kecil akan menempel pada mRNA, kemudian akan mengenali daerah promotor atau daerah awalan. Dan di sini tRNA yang membawa asam amino dan antikodon akan melekat pada mRNA. Kemudian akan muncul ribosom subunit besar yang akan membantu ribosom subunit kecil untuk melaksanakan proses sintesis protein. Ribosom subunit besar ini memiliki 3 bagian, yaitu bagian A, bagian P, dan bagian E. Nah, kemudian ribosom subunit besar itu akan berjalan, kemudian ada tRNA baru yang akan menempel pada bagian A. Dan ini hasilnya nanti bisa dilihat dalam tabel ini, akan dijelaskan di bagian akhir ya.
Ya, di sini tRNA-nya menempel pada bagian A, kemudian ribosomnya berjalan maju, dan kemudian yang di bagian E ini akan keluar, dan asam aminonya itu akan menempel. Saat bagian E keluar, maka akan ada tRNA kembali yang masuk ke bagian A, dan asam aminonya kembali menempel lagi. Begitu seterusnya sampai pada bagian terminator. Bagian terminator ini akan dikenali oleh release faktor. Saat sudah sampai release faktor ini, asam aminonya itu akan terlepas dan ribosomnya juga melepaskan diri untuk proses sintesis protein berikutnya. Susunan asam amino ini yang disebut dengan protein. Di sini ada contoh tabel triplet codon. Ini adalah tabel untuk menentukan asam amino atau protein apa yang akan terbentuk. Di sini contohnya di sini ada asam amino A, C, T. Berarti protein yang terbentuk itu berarti theonin. Sedangkan misalnya jika C, G, dan C, berarti protein yang terbentuk itu arginin. Selanjutnya misalnya masih C, kemudian T, kemudian G. Itu berarti yang terbentuk merupakan protein leusin. Seperti itu. Dan kemudian ini materinya sudah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, mungkin belum ya. Mungkin kalian bisa kemudian menyelesaikan tugas yang sudah diberikan di Google Classroom. Kemudian kalian bisa menonton ulang pembelajaran hari ini melalui YouTube seperti biasa. Dan jika ada pertanyaan-pertanyaan, bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Selanjutnya, tugas Arab dikumpulkan sesuai waktu yang sudah dituliskan di forum Google Classroom ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.